Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Aditya Muhammad, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti, akan menjelaskan sedikit mengenai materi pembelajaran meyakini hari kiamat dan meninggalkan kebiasaan buruk. Itu terdapat dalam bab 1 di kelas 9. Untuk memulai pembelajaran, sebelumnya kita harus mengetahui dulu kompetensi dasar apa yang dalam materi bab 1 ini. Yang pertama mengenai pengetahuan, memahami makna iman pada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaannya. Kemudian untuk keterampilannya, menyajikan dalil nakli yang menjelaskan gambaran kejadian hari akhir. Kemudian tujuan pembelajaran ini agar peserta didik mampu memahami dan mendeskripsikan beriman kepada hari akhir, menunjukkan dalil dan berperilaku beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Materi pelajaran kali ini diawali dengan pengertian hari akhir dan macam-macam kiamat. Apa itu hari akhir? Hari akhir itu beriman pada hari akhir atau hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Iman pada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam, termasuk dunia dan isinya, akan mengalami kehancuran. Jadi kita harus meyakini bahwa pada suatu saat nanti kita tidak tahu kapan waktunya akan terjadi yang namanya kiamat. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari kita kali ini sudah terjadi kiamat. Apa saja kiamatnya? Kiamat itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil. Terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Contoh, manusia yang meninggal ketika sakit, ketika kecelakaan, atau ketika tertimpa musibah. Itu termasuk kiamat sugro. Dan yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar. Terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Jadi ketika kiamat kubro diawali dengan ditiupkannya sangkakala oleh malaikat Israfil. Kita tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Malaikat Israfil pun tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Semuanya hanya Allah yang tahu. Karena itu kita harus mempersiapkan bahwa akan terjadi kehancuran yang sangat dahsyat di dunia ini. Seluruh alam semesta akan mengalami kehancuran. Dari mulai gunung-gunung yang meletus, berhamburkan isi-isinya, air laut yang meluap, mengeluarkan isi-isinya, dan juga planet yang ada di alam semesta akan saling bertabrakan yang menimbulkan kehancuran dan menimbulkan kepanikan manusia di dunia. Dan kita juga harus mengetahui bahwa setelah kehidupan dunia ini, kita harus meyakini akan adanya kehidupan setelah manusia meninggal dunia atau adanya kehidupan di akhir nanti. Yang pertama, kita akan memasuki alam barzah atau yaumul barzah, kemudian yaumul ba'ats, kemudian yaumul hasyar, kemudian yang terakhir yaumul mizan dan yaumul hisab. Yang pertama, yaumul barzah. Yaumul barzah yaitu pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Jadi untuk memasuki alam akhirat kita melalui alam barzah atau alam kubur. Ketika dalam kubur kita bertemu dengan malaikat munkar dan nakir dan akan ditanyakan segala perbuatan yang telah kita lakukan di dunia pada saat kita hidup. Setelah dari alam barzah ada peristiwa yaumul ba'ats, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju padang mahsyar. Jadi diawali dengan ditiupkannya sangkakala yang kedua kalinya oleh malaikat Israfil.
untuk membangkitkan seluruh manusia dari mulai manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir pada sebelum hari kiamat itu terjadi. Semuanya dibangkitkan dan diarahkan menuju padang mahsyar. Yang ketiga, Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar, hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas bernama Padang Mahsyar. Jadi semua manusia yang dibangkitkan akan diarahkan dan dikumpulkan di Padang Mahsyar. Di sana mereka akan menerima amal perbuatan yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Yang memiliki amal baik akan merasa tenang karena selalu mengikuti ajaran Allah, mengikuti perintahnya. Dan yang memiliki amal buruk akan merasa cemas, kaget, mungkin kebingungan karena berada di suatu tempat yang sangat asing dan mereka tidak meyakini akan terjadinya hal itu. Kemudian yang keempat, Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab. Yaumul Mizan, hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia. Kalau Yaumul Hisab, hari diperhitungkannya seluruh amal baik dan amal buruk manusia. Jadi seluruh perbuatan yang kita lakukan selama hidup akan dihitung. Apakah lebih banyak kebaikan atau lebih banyak keburukan. Setelah dihitung, kebaikan dan keburukan itu ditimbang. Lebih berat mana? Apakah lebih berat kebaikan atau lebih berat keburukan? Karena segala sesuatu yang kita lakukan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan balasannya. Apa yang balasannya? Balasan dari Allah untuk manusia yang berbuat baik, mengikuti ajaran Allah, mengikuti perintahnya, meyakini bahwa adanya Allah dan segala sesuatu yang Allah ciptakan di dunia ini akan mendapatkan surga Allah. Dan kebalikannya, yang ingkar atau tidak meyakini adanya Allah dan tidak percaya akan yang terjadi di dunia dan juga di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka. Oleh itu, kita harus mempersiapkan diri selama hidup dunia, banyak-banyak beramal, banyak-banyak berbuat baik, tinggalkan keburukan-keburukan atau maksiat selama di dunia ini. Mungkin itu saja materinya. Dan untuk penilaian bisa dilihat, ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian untuk latihannya silakan dibaca dan kemudian dikerjakan, ditulis di buku tulis. Sekian untuk materi hari ini. Terima kasih. Apabila ada kesalahan atau apabila ada yang ditanyakan, silakan nanti ditanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.